Montase Lovers, balik lagi kita di Montase Review, No Movie, No Life. Ica balik lagi dengan review film horor Indonesia. Dan kali ini review film Susana Bernafas Dalam Kubur yang ditulis oleh redaksi Montase. Film ini adalah film garapan dua sutradara Rocky Soraya dan juga Anggi Umbara. Film ini dirilis pada tanggal 15 November 2018 serta berdurasi 125 menit. Film horor tribut untuk legenda horor Susana dibintangi oleh Luna Maya, Herjunot Ali, Cliff Sangra, Teguh Rifnu Wikana, Alex Abad, Asri Welas, Opi Kumis, serta Ence Bagus. Film ini bukanlah remake dari film Sundel Bolong yang tayang di tahun 1981 yang pernah dibintangi Susana, tapi merupakan gabungan dari beberapa judul lainnya seperti Beranak Dalam Kubur yang tayang di tahun 1970 dan Bernafas Dalam Lumpur yang tayang di tahun 1971. Konon, waktu yang dibutuhkan untuk produksi film ini memakan waktu 52 hari dan draft pertama film berdurasi hingga 4,5 jam dan juga 70% diantaranya adalah hasil reshoot yang dilakukan oleh Rocky Soraya. Susana Bernafas Dalam Kubur bercerita tentang Susana yang diperankan oleh Luna Maya dan juga Satria yang diperankan oleh Herjunot Ali yang sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Satria adalah sosok suami yang agamis dan selalu membimbing Susana untuk taat beragama. Dan suatu hari, Jonal yang diperankan oleh Ferdi Sulaiman dan juga Umar yang diperankan oleh Teguh Rifnu Wikana meminta kenaikan gaji kepada manajer tempat mereka bekerja yang tak lain adalah Satria. Namun, permintaan mereka ditolak. Dengan rasa kecewa, akhirnya Jonal dan Umar mengajak Dudun yang diperankan oleh Alex Abad serta Gino yang diperankan oleh Kiki Narendra untuk merencanakan perampokan di rumah Satria. Misi perampokan awalnya hanya mengambil mobil saat Susana dan para pembantunya keluar untuk melihat layar tancap, dan di saat yang sama, Satria mendapat tugas dinas ke Jepang dari atasannya. Tanpa disadari, Susana memergoki aksi Jonal dan kawan-kawan. Secara tak sengaja, istri muda tersebut tewas oleh mereka. Susana yang bangkit kembali berusaha membalas dendam kematian dirinya dan bayi yang dikandungnya. Secara plot, film ini mampu membangun suasana horor yang baru dan berbeda dengan formula film horor di Indonesia pada umumnya. Alur yang dibangun dalam film ini benar-benar menegangkan dan menyeramkan. Kita tahu persis sang hantu akan beraksi untuk membunuh para penjahat, namun bagaimana mereka dibunuh dikemas secara perlahan dan cara yang tak diduga. Adegannya selalu membuat penasaran dan mempermainkan penonton sedemikian rupa dengan cara yang berkelas. Tak banyak jump scare layaknya film horor modern kini, hanya sedikit permainan shot dan efek suara, tapi mampu membuat penonton bergidik ketakutan. Namun, kisahnya sedikit menurun tensinya ketika sang suami pulang. Alur mulai melambat dan sedikit mengurangi kesan seram yang dibangun sejak awal, dan hal ini cukup disayangkan karena sosok Susana yang magis dan misterius mendadak memudar. Akting Luna Maya sebagai Susana sangat berhasil. Bahkan penjiwaan, gestur, mimik wajah, gaya bicara, hingga desahan mendekati almarhum Susana. Akting bagus Luna Maya pun juga didukung tata rias dan make up karakter yang ciamik. Bahkan Sunil Soraya selaku produser merekrut penata rias prostetik dari Rusia, yakni Tatia Melkomova dan Peter Gorsenin. Konon, butuh waktu 3 jam untuk menghidupkan kembali sosok Susana dan juga make up hanya bertahan selama 12 jam. Akting para pemeran pendukung lainnya, khususnya Alex Abad, sangat mencuri perhatian penonton dan ia bermain sangat memukau dan juga begitu menjiwai sebagai sosok Dudun yang penakut. Sementara tercatat para pemain lain seperti Asri Welas yang memerankan Mia, Opi Kumis yang memerankan Rojali, dan Ence Bagus sebagai Thohir mampu berperan sangat baik menjadi bumbu komedi melalui aksi serta banyolan mereka. Sayang disayangkan, mereka tak hadir sepanjang filmnya karena setelah mereka pergi, kisahnya terasa ada yang kurang. Setting tahun akhir 1980-an yang dibangun dalam film juga disajikan tidak setengah-setengah. Uniknya, film ini juga menggambarkan segmen layar tancap yang populer di era ini dan secara jelas memutarkan film orisinil yang dibintangi oleh Susana.
Sebagian film ini berlokasi di rumah tinggal dengan interior dan properti yang meyakinkan, serta tampak pula busana serta juga make up yang dipakai oleh para pemain. Seperti busana Susana yang mengenakan dress warna Tosca dengan dipadukan tas lempang coklat dan riasan yang khas tahun 1980-an. Seperti kebanyakan film di genrenya, ilustrasi musik yang digunakan disajikan baik untuk menambah unsur ketegangan walau terasa bernuansa barat dengan beberapa musik dialunkan oleh paduan suara. Susana Bernafas dalam Kubur tidak hanya merupakan tribut yang segar untuk film-film asli Susana, namun juga menyajikan sebuah horor berkualitas melalui pemain, pengadeganan, semua aspek estetikanya hingga bumbu komedi. Tidak seperti film-film asli yang dibintangi sang bintang. Film ini tidak berusaha menggurui penonton melalui pesan dakwah yang kuat. Juga unsur sadistik yang lumayan brutal membuat film ini jelas mengurangi segmen penontonnya. Film ini bersama film-film horor berkualitas lainnya lagi-lagi mampu memberikan standar tinggi untuk film horor produksi kita. Pembuat film lain diharapkan tentunya akan berhati-hati memproduksi film genre yang tengah naik daun ini. Tak ada keraguan, sepertinya film ini akan laris manis di pasaran. Montase Lovers, itu tadi review film Susana Bernafas dalam Kubur yang ditulis oleh Purwoko Aji, Wahyu Sri Palupiningsih, dan Eka Puspitasari. Nantikan review film lainnya, tentunya di Montase Review, No Movie, No Life. See you next, bye-bye!